Gue punya cerita. Sialnya, ternyata Bibin akhirnya tahu kelakuan ibu. Gue udah trust isu parah. Ngedeket lah gue, berusaha buat ngintip. Gue mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres lagi nih. Ibu lo tuh yang kegatelan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Nah, ternyata waktu itu ibu lagi teleponan sama orang yang ngaku sebagai ibunya si Bowo dan ngeyakinin ibu supaya ibu mau minjemin uangnya. Terus, nggak cuman itu. WhatsApp yang ngaku dari pihak kepolisian itu menekan ibu buat segera ngebantu Bowo. Atau Bowo nggak jadi nih dimutasi. Gue coba gali lagi tuh bukti-bukti dari HP ibu. Dan gue nemuin KTA palsu Bowo. Foto editan dia megang piagam dengan polisi lain. Dan masih banyak foto editan lainnya. Karena udah terlanjur, dan gue khawatir semakin jauh, gue sekalian aja lah tuh cek semua M-Banking ibu. Tiba-tiba ibu mau ngerebut HP-nya dari gue. Untung gue jago silat. Sat, anjay. Salto lah gue biar HP-nya masih di tangan gue. Yeeha! Ibu bener-bener berusaha buat ngerebut HP-nya dari gue. Dia kelihatan banget paniknya. Kita cekcok lumayan hebat. Sampai akhirnya dipisahin sama suami gue. Untung aja HP-nya masih ada di tangan gue. Semua riwayat M-Banking gue kumpulin. Dan disinilah semuanya kebuka. Ternyata nominal yang ibu transfer nggak cuma jutaan, tapi belasan juta sampai puluhan juta. Yang kalau ditotal semua nih jumlahnya bisa lebih dari 100 juta anjir. Kayak biasa nih, setelah ketahuan kayak gitu, ibu baru deh nyesel dan minta maaf. Kali ini alasan ibu masih kontakan sama Bowo adalah nunggu dan berharap dia bayar utangnya dengan jaminan kebun miliknya. Menurut gue, itu sama sekali nggak masuk akal, coy. Karena ketemu aja nggak pernah. Ngasih KTP aja enggak. KTA juga editan. Jangankan kalian, gue aja murka sama kelakuan ibu yang bener-bener sok polos pas ketahuan. Tapi giliran sama penipu ini, dia sampai ngebohongin anaknya. Gue bener-bener makin trust isu sama ibu. Begitupun kakak dan adik gue. Gue bahkan udah kasih tahu adik-adiknya ibu. Bahkan nenek gue juga tahu meskipun udah pikun. Hal ini udah berulang kali terjadi. Ibu juga udah berkali-kali janji buat gak kontakan sama si penipu. Kalau kata abang, kayaknya si Bowo ini pinter ngasih makan egonya ibu. Semua love language ibu dia penuhin. Makanya ibu jadi lengket terus. Dan kita sebagai anaknya harus sabar ngasih tahu ibu. Lagian mau dilaporin ke polisi pun kayaknya nggak bisa deh. Karena ibu gue susah diajak kerja sama. Dan malu kalau dia ketahuan selingkuh. Ibu juga transfer sukarela atas kehendaknya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Ibu sekarang udah balik lagi jadi sosok ibu yang kita kenal sebelumnya. Kita jadi sedikit lebih tenang ngeliat situasi sekarang. Apalagi kesehatan ayah pun berangsur membaik. Sampai suatu hari, waktu gue lagi kerja, gak biasanya nih, adiknya ibu, sebut aja Paman Radit, tiba-tiba nelpon gue. Paman Radit ini ngasih gue kabar. Katanya ibu mau minjem uang ke beliau. Jeder, apalagi nih, alah. Baru juga adem ayem kemarin, tiba-tiba ada pergerakan aneh lagi. Paman ngerasa curiga dong, karena hal kayak gini bener-bener gak kayak biasanya. Paman juga bilang, dia langsung keinget sama skandal ibu beberapa bulan ke belakang. Gak lama dari kejadian itu, Bipin mergokin ibu yang kelihatan gelisah dan fokus banget nih sama ponselnya. Lagi-lagi sibuk banget sama HP. Kita yang udah sering ngeliat gelagat ibu yang aneh, jadinya mulai was-was lah. Ini pasti ada apa-apa nih. Bipin akhirnya ngambil HP ibu tuh, dan langsung lari ke kamar abang. Setelah abang, gue, Bipin, dan Mia kumpul, kita langsung interogasi ibu. Nah, kali ini yang kita temuin bukan Bowo lagi nih. Masalah baru, guys. Bejir lah. Nambah aja terus tuh masalah, anjir. Yang kita temuin sekarang ini adalah grup chat yang mengatasnamakan konsultan yang bisa menuntaskan permasalahan pinjaman online. Nah, dari chat tersebut juga akhirnya ngarahin kita ke orang bernama Renggi. Episode baru nih, guys. Kata gue sih lo pada berlangganan sekalian aja ke GPC biar ke Netflix sekalian. Anjay, promosi sekalian. Gak kelar-kelar cerita gue, capek bener. Kali ini lebih bajingan. Kita bener-bener kesel, marah, dan pengen murka rasanya.
Bayangin aja, kita udah nutupin kesalahan ibu dari ayah, kita juga udah dampingin ibu biar nggak terjerumus ke jeratan si Bowo kocak itu lagi. Tapi ternyata ibu terjerat permasalahan pinjaman online dari beberapa aplikasi sekaligus. Dan grup konsultan itu cuma penipu yang manfaatin kepanikan ibu karena terjerat pinjaman online. Awalnya ibu ngaku kalau dia ketipu investasi saham yang berasal dari grup Telegram. Karena kita nggak begitu percaya, kita langsung telusuri lebih lanjut lah. Ternyata semua pinjaman online itu ibu transfer lagi ke orang yang namanya Renggi. Ibu bilang dia kenal Renggi dari medsos. Dan ibu coba beraniin diri buat investasi kayu ke Renggi. Kita pikir semua itu masih agak aneh. Karena kalau investasi, masa iya bisa sampai ke pinjaman online gitu sih? Usut punya usut, akhirnya kita temuin percakapan Renggi dan ibu di akun TikTok. Setelah perdebatan panjang dan penuh dengan air mata kekecewaan kita, juga mungkin air mata bersalahnya ibu, ternyata ibu mengalami revenge porn. Dan Renggi ini selalu mengancam ibu buat nyebarin aibnya kalau ibu nggak ngirim uang ke dia. Wah, kata gue teh, ada-ada aja nih kelakuannya emak gue, ya Allah. Capek bener gue. Oke, gini, kita urutin satu-satu ceritanya. Jadi, setelah kasus Bowo, semua uang tabungan ibu ada di gue. Dan ibu cuman pegang uang gajinya aja. Mungkin setelah semua uang ibu ludes, si Renggi, pelaku revenge porn ini terus maksa ibu buat transfer. Bahkan sampai nyuruh ibu buat pinjam uang ke siapapun. Gue berusaha ngerti sih, ibu pasti takut sama ancaman si Renggi ini. Jadilah beliau mengesampingkan rasa malunya buat minjem uang ke beberapa orang di keluarga. Bahkan sampai ke aplikasi pinjaman online. Yang bikin kita makin kesel lagi tuh ya, si Renggi ini sampai pengaruhin ibu buat gadaikan BPKB motor. Usut punya usut, ibu udah pasti muak juga dong sama si Renggi. Karena Renggi ini sama juga manipulatifnya sama si Bowo. Ketika minta uang, dia pasti sayang-sayangan dulu. Kalau nggak dikasih, ya dia ngancem ibu kalau dia bakal nyebar aibnya tadi. Akhirnya, HP ibu kita sita. Kita nggak peduli ucapan ibu yang bilang kalau ada beberapa pinjaman online yang deadline-nya hari ini. Tindakan kita sebagai anak ibu yang udah pasti khawatir banget adalah dengan segera lapor ke kantor polisi. Tapi ternyata, kata bapak polisinya, yang harus nyeritain kejadian itu ya ibu sebagai korban. Nah, selagi kita di kantor polisi, ternyata ibu minta izin ayah buat minjem BPKB motor. Dan ibu bilang juga ke ayah kalau dia terjerat pinjaman online karena ketipu investasi bodong. Yap, ayah cuma tahu sebatas itu aja. Kita nggak mau ngebebanin pikiran ayah dengan menjelaskan semua detail menyakitkan itu. Dan lo semua tahu apa yang paling nyes buat gue dan keluarga. Bahkan ayah sangat baik. Dia bilang dia rela pasang badan buat ibu kalau emang akan ada debt collector yang datang ke rumah. Perasaan gue udah campur aduk banget deh pokoknya. Gue sedih banget karena ayah udah sebegitu baiknya sama ibu. Tapi balasan yang ibu kasih masih gak setimpal. Bagusnya ayah gak tahu semua fakta mengerikan dan menyakitkan itu. Atas saran gue, Abang, Mia, dan Dipin, dengan alasan takut data ibu disalahgunakan sama si penipu dan pinjaman online, kita bilang sama ayah, mau laporan ke polisi, dan ayah setuju. Beberapa minggu kita bolak-balik ke polisi ngurus ini semua. Dengan harapan semoga kasus ini segera selesai. Tapi lagi-lagi, polisi nggak semudah itu buat ngurus kasus penipuan kayak gini. Karena dilacaknya nggak mudah. Tapi kita pantang nyerah guys. Untuk kasus Renggi, kita bersikeras ke polisi kalau pelaku yang ini harus ketangkep. Karena bisa kena pasal berlapis. Singkat cerita, setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya polisi berhasil ngelacak penipu sialan ini. Si Renggi ini ternyata emang sering ngelakuin hal kayak gini. Dan ibu adalah korban yang kesekian. Polisi juga ternyata dapat laporan yang mirip dan berhasil narik benang merah dari itu semua. Kalau ternyata Renggi ini cuma satu dari sekian banyak pelaku penipuan yang beredar di media sosial. Renggi pun ditangkap. Ya, walaupun uang ibu nggak bisa kembali sih. Tapi dengan ditangkapnya Renggi, paling enggak revenge porn-nya nggak akan terjadi lagi. Untuk kasus Bowo, kita putusin untuk ikhlasin aja. Karena bingung juga, mau gimana juga lapornya. Ya, pokoknya sampai semua masalah ini selesai, ayah cuma tahu masalah ibu yang kena tipu karena investasi bodong doang. Bahkan sampai kisah ini tayang pun, ayah kayaknya nggak tahu detail ceritanya.
Hubungan gue, Abang, Mia, dan Bipin, juga Ibu emang gak seharmonis dulu. Tapi kita semua berusaha buat ngebangun rasa percaya lagi satu sama lain. Demi kesehatan ayah dan bikin ayah tenang. Rasa hormat kita ke ibu mungkin berkurang. Tapi itu bukan jadi alasan kita untuk semena-mena sama ibu. Kita udah memaafkan beliau dengan catatan, kalau sekali lagi hal serupa atau bahkan hal buruk lain kejadian, kita mungkin akan lepas tangan. Gue capek banget sejujurnya ceritain ini. Tapi makasih banyak udah dengerin cerita gue ya. Semoga kalian semua yang dengerin ini punya hubungan yang baik sama keluarga dan selalu sehat. Buat teman-teman yang lagi ngalamin hal melelahkan di dunia, semoga dikuatkan. Pelan-pelan dan satu-satu aja jalaninnya. Semua pasti akan berlalu kok. Cuma emang kadang bikin tantrum aja. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!